Iya, kalau kita telah menikah diri dengan segala apa yang pernah kita cita-citakan dahulu, dan yang kini semuanya meleset semata-mata, maka memanglah kita patut kecewa belaka. Apalagi melihat keadaan politik kita dewasa ini. Bagaimana kotornya cara-cara pemimpin kita untuk berbuat pengaruh dan berkuasa. Maka bagi kita sebagai bekas pejuang yang masih mengerti, politik memang kotor. Itu sama sekali tidak benar. Politik tidak kotor. Malah sebaliknya, politik adalah satu hal yang murni. Slogan itu kini terlalu mudah dicap orang-orang, seolah-olah itu suatu kebenaran yang mutlak. Padahal bagaimana kamu bisa berkata begitu, Rin? Itu kan omong kosong. Tidakkah perhatikan bagaimana partai yang satu atau pemimpin yang satu menentang dan membusukkan partai atau pemimpin yang lain agar partai yang ditanya itu jatuh demi kemenangan partai yang dirinya sendiri. Untuk itu mereka menghasut, mendusta, menipu, menyogok, mengancam, menculik, bahkan kalau perlu malah bunuh. Bukankah yang begitu itu busuk semata-mata? Katakanlah politik tidak busuk. Memang, tapi itu sama sekali tidak membuktikan bahwa politik itu kotor. Sama sekali tidak. Itu hanya berarti bahwa partai-partai atau lebih tepatnya lagi orang-orang itu sendiri yang kotor, yang tidak sanggup berbuat apa-apa, kalau tidak dengan cara yang busuk dan jahat. Jadi jelas bukan politik yang kotor, melainkan orang-orang itu sendiri. Hei Bung, coba kasih lagi, kita bisa saja kan? Ini yang kosong, ambil saja. Dengar, Rus. Politik dan pemimpin politik adalah dua hal yang seperti meja dan kursi. Sama sekali tidak sama. Atau lebih tepatnya lagi, tak ubahnya agama dan penganutnya atau pemimpinnya. Dua pengertian yang berbeda-beda. Karena kalau yang satu merupakan tugas, maka yang satunya lagi merupakan tugasnya. Kalau tugasnya jahat, itu tidak boleh diartikan bahwa tugasnya jahat pula, bukan? Dan kalau kita ketahui bersama bahwa politik sebagai tugas berarti bersama-sama mengatur susunan hidup, sehingga kepentingan tiap orang bisa terpenuhi, lahir maupun batin. Maka bisa kita pertahankan kebenaran slogan itu tadi yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Bagiku, pendapatmu itu terlalu bersifat teori, terlalu abstrak. Karena yang begitu itu kurang penting. Aku melihat kenyataan yang konkret. Ini sama sekali tidak abstrak terus. Ini masalah konkret. Jelas toh bahwa tugas dan petugas adalah pengertian yang tidak sama. Dan tidaklah pula jelas bagimu bahwa suatu tugas baru bisa dilaksanakan apabila petugasnya memiliki syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakannya. Nah, disinilah pikirku letaknya soal pada tugas-tugas itu sendiri. Apakah ada pada diri tugas-tugas itu syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan tugas semurni dan setinggi politik tadi? Tapi yang paling penting pula tentunya, kira-kira apa syarat-syaratnya itu? Saya rasa semurni tugasnya, semurni itu pula syarat-syaratnya. Dan adakah di dunia ini yang lebih murni, lebih tinggi daripada segala prinsip-prinsip dan nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan segala kepalsuan, segala dusta, dan sebagainya itu? Sekarang kalau kita lihat pada pemimpin politik kita ini, apakah ada pada diri mereka itu syarat-syarat yang berupa prinsip-prinsip dan nilai-nilai hidup yang begitu tinggi seperti yang dimaksudkan tadi?
mengetahuinya. Mereka sendiri yang harus pandai mengukur dirinya sendiri. Dan apabila ternyata harus berani mencopot dirinya sendiri dan kedudukannya sebagai pemimpin. Kau ini belum juga berubah, Mi. Masih tetap seorang optimis. Bagaimana? Ya, bagaimana aku bisa mengharapkan bahwa mereka atas kemauan mereka sendiri akan sudi mundurkan diri dari kedudukannya. Untuk berbuat begitu dibutuhkan jiwa yang besar. Lihat, Bung. Saya rasa untuk dewasa ini kita terlalu jauh masuk dalam mimpi. Kalau kita ngomong tentang jiwa yang besar, tentang prinsip-prinsip hidup yang tinggi, atau moral yang murni dan sebagainya, kata-kata itu kini telah menjadi kata-kata asing, bukan saja bagi kaum politik, melainkan pada umumnya orang-orang yang hidup pada masa sekarang. Kata-kata itu kini sudah tidak dimengerti lagi, sebab orang zaman sekarang lebih mengerti kata-kata keluar dari mulut ini. Loh, Dari mana kau dapat? Coba lihat. Ada cluenya? itulah sayangnya, sebutir pun tidak ada. Aku mesti cari. Kau punya? Dari mana aku punya? Bagaimana cerita saudara itu selanjutnya? Ya, sesudah kami pada hari katakan, maka sungguh mati saudara. Bukan sombong yang berani tinggal, hanya aku saja. Kemudian baru 5 orang pemuda yang berani juga ikut dengan aku. Mereka punya hari masing-masing. Sedangkan aku hanya 1 pot dan 3 buah granat tangan. Yang pun itu, saudara-saudara tahu, yang seperti nanas kecil bentuknya. Nah, dengan 5 pemuda itu, aku jegat itu di atas sebuah lembar. Saudara tentu mengerti betapa berdebar-debarnya hati kami. Kamu itu bukan karena takut, sungguh mati saudara. Bukan karena perkataan takut itu sudah lama aku coret dari kamusu. Malah sebaliknya, bukan perasaan takut, melainkan ada semacam perasaan senang ketika kalau kita sedang nah, begitulah kira-kira. Bukan sombong, tapi begitulah kira-kira. Memang, kalau kita sudah sering bertempur, musuh itu seolah mempunyai dia menarik yang boleh disamakan dengan dia menarik seorang kekasih. Kita cari mereka
bukan sombong, tapi perasaan rindu semacam itu ada pada pribadi. Cuma bedanya, kalau sudah bertemu, saudara tidak cuma mereka dengan bibir, melainkan dengan dada, bukan? Lantas, bagaimana hasilnya pertempuran saudara itu? Hasil pasukan musuh mampus dan senjata kami rampas semuanya. Kalau aku terkenal lagi kepada pertempuran seperti itu, kadang-kadang aku ingin kembali ke zaman revolusi itu. Sungguh mati, saudara-saudara, bukan sombong. Iya, aku bisa mengerti. Sebab aku pun begitu juga. Saudara di mana ketika itu? Saya ketika itu berada di lereng Gunung Galunggung. Saya pun memimpin satu pasukan. Kukira saudara memegang bagian perlengkapan. Memang, tapi ketika ada flash, saya beranggapan bahwa saya akan berjasa untuk nusa dan bangsa kalau ikut bertempur memimpin suatu pasukan daripada mencari mesin tulis dan tas kargo. Takut? Sama sekali tidak. Seperti Mas aku pun sudah mencari perkataan takut dari kamusku. Saya pikir memang untuk orang-orang yang sudah biasa menghadapi bahaya maut, perkataan takut ini sudah tidak ada lagi. Untuk saya pun, perasaan itu sudah hapus. Semua pengalaman saudara-saudara sungguh seram, tapi saya rasa lebih seram lagi apa yang pernah kualami sendiri. Barangkali saudara belum mengetahui bahwa di samping memimpin partai, aku pada saat memimpin revolusi itu bekerja sebagai seorang pemimpin. Nah, pada suatu malam saudara-saudara, yaitu akibat pengkhianatan seorang kawan penyelidik yang tidak tahan uji ketika diri ditangkap dan disiksa oleh musuh, maka tiba-tiba rumahku digerebek dan aku tidak bisa melarikan diri, lalu diangkut ke markas musuh. Soalnya juga ikut tertangkap. Oh, ketika itu aku masih gadis, belum kawin. Dengar pun belum pernah tentang adanya seorang pemimpin yang bernama Pak Sumatri. Ya, kami baru setahun ini kami. Di markas itulah mulai terbuka suatu neraka bagi diriku. Saudara tidak akan bisa membayangkan apa artinya neraka itu bagi diriku. Tahu saudara bagaimana seramnya aku disiksa ketika itu? Ini kalau aku teringat lagi, aku masih menggigil. Bukan main ngerinya. Mula-mula aku dipukulin ke rotan. Tak seberapa loh, lumayan saja. Cuma punggungku menjadi bergaris-garis seperti punggung kuda zebra. Tapi biarpun begitu, aku tetap bungkam. Tidak mau membocorkan rahasia antara kita. Bikinlah aku mati. Tapi aku, Sumantri, tidak akan berkhianat terhadap nusa dan bangsa. Kemudian, aku diseret ke dalam sebuah kamar yang parah-parahnya terbuka. Aku mesti menjalani siksaan macam lain karena kedua belah kakiku digantung pada sebuah balok parah-parah, sehingga aku mesti melihat dunia dengan terbalik. Tapi biar begitu, aku tak buka pula. Tidak mau aku berkhianat. Algojo itu rupanya mulai putus asa. Jelas bagi mereka bahwa mereka sedang menghadapi seorang patriot yang tidak takut mati.
Esoknya, tangan dan kakiku diikat oleh mereka. Lalu badanku dibentakan di atas tanah. Aku tidak bisa bergerak apa-apa. Mulut dan hidungku kemudian ditutupi dengan sehelai sapu tangan yang dicelupkan ke dalam air. Siksaan ini pun tak seberapa pula, Bu. Lumayan saja. Cuma nafasku menjadi mengap-ngap. Tiap kali aku hampir mati tercekik, maka sapu tangan yang basah itu diangkat sedikit ke atas. Tapi segera ditukar lagi ke bawah ketika aku sudah mengambil nafas satu helaan. Algojo itu rupanya mulai benar-benar putus asa. Mereka kemudian menggunakan sisaan yang terakhir. Bukan main enaknya. Badanku direjam-rejam dengan aliran listrik. Aku sudah tidak mengharapkan bakal hidup lagi. Tapi alhamdulillah, kini aku masih hidup seperti seekor kambing di kebun sayur. Dan lebih dari seekor kambing yang diberi sekeranjang kubis muda, aku merasa puas karena aku sudah menghadapi semua sisaan dengan tidak berkhianat. Kalau begitu, aku ini boleh merasa aman. Karena dengan tidak terduga-duga, aku telah berada di antara 3 orang pahlawan yang Iya, karena begitu saudara-saudara, saya rasa memang sudah sepatutnya dan seadilnya, dan memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan kalau kita sekarang ini mempunyai kedudukan yang lumayan di masyarakat ini. Saudara misalnya sebagai pegawai tinggi, saudara Sumantri sebagai anggota parlemen, saya sendiri sebagai importer. Saya rasa memang sudah sewajarnya kalau kita melakukan jasa-jasa di zaman revolusi. Betul tidak? Maka sekarang saudara-saudara, marilah kita minum untuk keselamatan kita bersama-sama sebagai patriot-patriot yang sudah berjasa untuk bangsa dan bangsa. Cheers! Kuliah, saudara-saudara sekalian, sudah panjang hidup. Buktinya, saudara menipu diri sendiri untuk menyelimuti kejenuhan itu dengan ngomong-ngomong, minum-minum, makan-makan, ketawa-ketawa. Ketahuilah saudara-saudara, bahwa menipu, mendusta, apalagi menipu dan mendusta diri sendiri adalah sangat menyibukkan. Karena begitu, kebiasaan saudara-saudara untuk menipu diri sendiri merupakan saling pengaruh yang tak putus-putusnya. Sehingga kejemuan hidup saudara-saudara makin menjadi-jadi dan penipuan diri sendiri makin merajalela. Saudara yang semua itu, saudara menuduh kami bahwa kami telah menipu diri sendiri, sedangkan saudara tidak menggunakan sama sekali. Berpengetahuan baru saat kali ini. Saya misalnya berpikir yang sehat. Buktinya saudara, tak ada salah satu dari saudara-saudara itu yang betul-betul memperlihatkan pribadi saudara yang sebenarnya. Saudara sendiri misalnya, siapa saudara-saudaranya? Saya, siapa saya? Saudara mau tahu siapa saya? Saya adalah wakil dari yang Melati yang mengimpor bahan tekstil dan cabelan, juga makanan dalam kaleng. Nah, itulah saya. Kalau saudara catat alamat kantor kami, Jalan Negara 7, Telepon Genting 1722. Aku sudah menduga bahwa saudara akan memberikan jawaban yang lucu seperti itu. Lihatlah, kenapa saudara mesti berpura-pura? Kenapa saudara mesti berbohong dan menggunakan kedok bahwa saudara adalah seorang wakil dari sebuah importer? Itu berarti saudara membohongi diri sendiri, dan itulah yang membuat saudara hidup. Kenapa saudara tidak berterus terang saja kepada kami
bahwa saudara itu adalah seorang ustazah. Apa? Saya ustazah? Ya, saudara ustazah. Jangan saudara berani coba-coba membohongi aku. Aku tahu saudara adalah orang yang paling pandai dan paling cerdik. Aku pernah dengar tentang saudara. Maaf saudara, saya rasa lucu saudara itu boleh saudara dagangkan pasar Senen. Tapi terang sini tidak mamaku. Ustazah Siti, janganlah berani membohongi aku. Saya sini, gak mau suni, tidak kurang, tidak lebih. Lihatlah, kenapa ustazah berbohong? Tak ada gunanya ustazah membohongi orang lain. Lagi pula, berbohong itu kan dilarang oleh kitab agama. Tentu hal itu juga ustazah ajarkannya kepada murid-murid ustazah. Lebih baik, ustazah bercerita saja kepada kami dengan berterus terang. Bagaimana cara ustazah bisa sampai begitu berhasil memikat hati para pengikut-pengikut itu untuk menganut ajaran ustazah? Singkat saja. Jawab dong, mana ini? Ustazah, jangan berpikir kayak gitu. Tidakkah ustazah sadar? Ustazah kan seorang wanita. Apakah pantas seorang wanita berteriak begitu keras? Saudara-saudara tahu bahwa aku ini sangat benci pada kemasuan menipu diri sendiri dan berdusta. Kawan-kawan, tenanglah, jangan duduk dan jangan bergerak. Karena bergerak sekarang bisa menjadi saudara-saudara dan bisa bergerak lagi selama-lamanya. Yuk! Dan saudara-saudara tentu tahu pula bahwa dalam hidup ini gerak itu sangat penting sekali. Ketahuilah saudara-saudara bahwa aku ini adalah laki-laki yang baik hati. Aku hanya benci pada palsuan. Karena begitu, kepada orang ini pun aku tidak lain hanya mau menuntut supaya ia mau mengungkapkan pribadinya sebenarnya dan bukan yang palsu. Jadi ia tidak boleh bohong. Sebenarnya saya tidak bohong. Saya adalah wakil dari Ibu Melati. Perusahaan impor. Kalau saudara tidak percaya, tanyalah ke Sabu itu. Beliau yang selalu mengurus urusan lisensi bagi perusahaan kami. Kalau saudara tidak percaya, datanglah ke kantorku. Jalan Kedua 7 telepon ganti 1722. Kamu bohong, Ustazah. Kamu bohong. Aku tahu. Sum, bilang saja bahwa kau betul seorang saja. Tak usah segan-segan. Orang ini agak sedikit. Tapi saya bukan ustazah. Saya ini pedagang. Saudara tahu sendiri. Dia bisa saksikan sendiri. Kantorku di jalan Kedua 7 telepon ganti 1722. Dia agak malu, saudara, untuk mengakui terus terang bahwa ia seorang saja. Padahal saya tahu pula bahwa ia seperti yang saudara katakan, seorang saja, bukan? Dan apa kata saudara? Tidakkah saudara sependapat dengan saya? Oh, tentu. Sungguh saudara, kalau kutilik benar-benar, memang jelas bahwa saudara ini memiliki wajah seorang ustazah. Tapi, kenapa saudara ributkan benar hal itu? Iya ustazah, habis perkara. Aku bukan meributkan hal itu. Aku hanya ingin mendengar dari pengakuannya sendiri, dari mulutnya. Baiklah, akan kuakui. Aku ini seorang ustazah. Sekarang, jika saya dulu ke kampus. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Tahan saja dulu. Dan sekarang, aku lagi pertanyaan tadi. Coba menceritakan bagaimana caramu bisa sampai begitu berhasil memikat hati para pengikut itu untuk mengantar ajaranmu. Singkat saja. Baiklah. Tapi jangan kalau ini dikatakan begitu pada kepalaku. Nanti malah mas aku tidak bisa bercerita lagi nanti. Ayo, mulailah sekarang dengan ceritamu. Bagaimana cara-caramu bisa sampai begitu berhasil memikat hati orang-orang desa itu untuk mengantar ajaranmu. Itu gampang sekali. Bukan mereka semua dengan pengikutku. Lalu dengan sendirinya mereka semua menganut ajaranku. Nah, tolong amat kamu itu, Ustazah. Suatu cerita pendek yang terdiri dari 2 kalimat. Tapi alangkah membosankannya. Kenapa Ustazah tidak mengucapkan auzubillah atau astagfirullah? Angan.
menyebalkan. Ya, terutama bagi saudara. Karena saudara sebagai seorang rentenir tentu tahu benar apa yang terlewati bagi manusia dalam hidupnya. Maksudnya saudara, saya tidak mau disebut rentenir. Itu suatu hinaan yang sangat besar bagi diri saya sebagai seorang pegawai tinggi. Karena merentenirkan dilarang negara Juga oleh agama. Dan itu saja. ya, karena begitu, maka saya merasa kalau terhina oleh saudara. Dan karena begitu, saya akan dakwahkan saudara pada polisi. Sungguh mati, bukan sombong. Saya terhina. Seorang rentenir tentu tahu benar berapa harganya 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 menit, dan 1 detik untuk kalian sendiri. Karena begitu, saudara lebih baik bercerita saja kepada kami dengan berterus terang bagaimana cara saudara bisa mendapat uang banyak dengan tidak usah bekerja apa-apa. Aku tidak tahu, karena sungguh mati. Aku ini bukan rentenir. Aku seorang pegawai tinggi dari kementerian. Saudara tak mau mengaku. Hai Ustazah, ini orang mau mengakui diri sendiri dan diri kita semua. Dia seorang rentenir, tapi mengakukan dirinya sebagai seorang pegawai negeri. Rupanya kalau kita ini takut dibeli orang, bahwa dia kerjanya cuma menyuruh orang lain bekerja keras, sedangkan dirinya enak-enak saja, bermalas-malas dan hanya tahu menghitung-hitung hari dan bulan untuk menagih uangnya. Tidakkah kau lihat tadi Siti bahwa orang ini seorang rentenir? Sesungguhnya dia tidak bohong. Karena saya yakin benar urusan instansi bagi perusahaan kami selalu diurus beliau. Tidakkah kau lihat Ustazah Siti bahwa orang ini seorang rentenir? Bilang saja iya. Ya, sekarang memang jelas. Saya tidak perlu lagi. Sekarang memang jelas. Dia adalah seorang rentenir. Nah, saudara, kau lihat sendiri kan apa yang dikatakan oleh Ustazah itu. Kau bukan seorang pegawai negeri. Sedikit pun tak ada bukti-buktinya bahwa kau seorang pegawai negeri. Corak dan gaya seorang pegawai negeri dan juga sifat-sifatnya kan lain daripada seorang rentenir. Bukan begitu Ustazah? Nah, Ustazah sependapat dengan saya. Dan kau harus tahu pula bahwa kata-kata dari seorang Ustazah harus kita percayai. Kalau tidak, ia bukan lagi seorang Ustazah. Persis seperti kata-kata seorang pemimpin politik, bukan? Kita harus percaya. Kalau tidak, ia bukan lagi seorang pemimpin politik. Nah, sekarang aku ulangi lagi pertanyaanku tadi. Coba kau ceritakan bagaimana cara mendapat uang dengan bermalas-malas. Singkat saja. Aku tahu bahwa orang-orang lain membutuhkan aku. Gunakan kebutuhan orang-orang itu. Sama tolongnya. Cerita ini. Ceritanya pun sama. Cuma 2 kalimat, tapi membosankan. Bukan main. Siapa yang tadi mendengarnya? Tangan! Tangan! Saudara, saya sungguh tidak mengerti kenapa istri saudara yang begitu manis itu saudara biarkan saja dibuat jemuk dengan mendengarkan dongeng macam yang baru kita dengar dari kedua itu. Padahal saudara sebagai seorang penjual obat yang suka melindungi orang lain dari bahaya penyakit. Penyakit pertama-tama tentu akan ingat pada istri saudara supaya dia terlindungi dari suatu bahaya penyakit seperti penyakit jemuh hidup itu. Saudara tahu betul penjual obat, bukan? Saudara lebih muda daripada kawan saudara yang lain. Saudara tidak membantah dulu. Memang sifat pekerjaan saudara tidak mengizinkan. Pekerjaan saudara adalah berhadapan dengan publik saudara. Publik yang saudara harus berikan hatinya supaya mau membeli obat-obatan dari saudara. Jadi, membantah hanya akan diketahui publik saja. Dan diketahui publik itu tentu tidak enak, kan? Malah kemarin ada seorang tetanggaku yang pada pagi-pagi buta terdapat sudah berayun-ayun pada sebatang pohon bukunya. Ia ternyata sudah memilih mati daripada hidup diketahui orang. Bagaimana menurut saudara? Apa yang lebih baik bagi saudara? Mati atau diketahui orang? Saya pun lebih baik mati. Perang bagiku.
sebagai seorang penjual obat itu sungguh ruwet. Mati memang tidak sehat dan diketahuan publik pada akhirnya akan membuat saudara mati juga. Seperti tanggaku itu. Karena begitu, saudara harus mencari jalan supaya jangan mati dan jangan diketahui publik pula. Dan begitu saudara, aku tahu cara saudara yang istimewa itu adalah dengan jalan menyanyi. Betul tidak? Baiklah Bu, silakan nyanyi sekarang. Saya tidak bisa menyanyi. Lihatlah saudara-saudara, ternyata lagi saudara penjual obat ini memiliki darah seni yang sungguh-sungguh murni. Ya, tidak mau disebut pandai menyanyi. Persis seperti seorang seniman besar yang suka membantah kalau ia disebut seniman besar. Seniman besar memang tidak mau menonjolkan diri sendiri, persis seperti kawan kita ini. Biar bersumpah apa saja, atau sekalipun harus dijatuhi hukuman disiplin partai, tetap saya katakan bahwa saya tidak bisa menyanyi. Kau mau menyanyi atau tidak? Bakat seni inilah yang membuat saudara selalu berpandang sukses dalam menjual obat kepada halayak ramai. Saya sangat senang mendengarnya. Nah, saudara-saudara, lihat sendiri kan bahwa sekarang saudara-saudara sudah kembali kepada pribadi saudara yang sebenarnya. Saya sangat gembira. Memang dalam hidup ini tidak ada yang paling busuk daripada segala palsuan, ketidakjujuran, penipuan, dan dusta. Ia menemani kita dalam setiap langkah, turut meluncur dari bibir dengan kata-kata yang kita ucapkan, turut memancar dari raut wajah dengan kata dan ketawa. Pendek kata, ia melekat pada diri kita, persis seperti pakaian menyelimuti yang paling indah di dunia ini, yakni badan manusia. Karena begitu Nyonya, maka dengan segala hormat, aku minta supaya Nyonya sudi membuka pakaian Nyonya. Tenanglah, janganlah dengan lekas marah. Lekas marah itu tidak baik, karena lekas marah dapat membuat Nyonya menjadi lekas tua. Dan tua itu, Nyonya, tidak ada yang paling berat di dunia ini daripada menjadi tua. Karena tua umur menuntut kematangan jiwa yang dapat membedakan orang tua dengan anak-anak. Suami Nyonya tidak akan berkata apa-apa. Saudara betul-betul gila. Aku mesti kabarin polisi. Jangan, Nyonya, jangan. Polisi tidak suka dengan orang yang telanjang. Nyonya mendengar, kemarin di seluruh penjuru kota banyak gembel-gembel yang ditangkapi. Nah, Nyonya lihat sendiri kan, suami Nyonya tidak berkata apa-apa. Dia diam, dan seperti kata pepatah, diam itu berarti menyetujui. Saudara juga senang kan melihat badan yang indah dan sehat, sekalipun itu badan istri sendiri. Bukan begitu, saudara? Ayo jawab!
Bagus. Itu dengan sendirinya. Karena saudara juga senang kan melihat yang indah-indah. Ya, ya, saya senang. Dan badan istriku paling cantik sedunia. Bagus. Tapi menurut istri saudara belum cukup jelas bahwa suaminya tidak keberatan apa-apa. Katakanlah padanya. Ratna, sebetulnya kakak tidak mau. Tapi terpaksa, Ratna. Kuizinkan agar kita selamat semuanya. Silahkan, Ratna, kau buka pakaianmu. Tapi jangan terlalu banyak, sedikit saja. Itu kamu diramu sebagai seorang suami. Baiklah kalau begitu. Aku pun suka dengan yang indah-indah. Dan sangat jijik kepada segala kejutan. Baiklah kalau begitu. Akan kubuka pakaianku. Tapi saudara, sudahkah saudara memerintahkan supaya ustazah dan teman itu untuk membalikkan mukanya? Oh, itu tidak cukup, Nyonya. Rus! Mana pelayan Rus? Sudah kunci di dalam kampus bersama-sama ya? 5 orang. 5 orang dalam satu kakus. Ada saja kamu. Biar saja dulu. Tapi tolong balikkan mata ustazah dan gandeng itu dengan sapu tangan mereka. Tangannya tidak usah. Terima kasih, Rus. Kau kembali saja ke belakang. Jaga lagi orang-orang yang mengunci dalam kampus itu. Seorang rentenir tentu tidak baik pula melihat ini. Karena bunga ini bukan seperti bunga yang sering saudara itu tiap hari dan tiap bulan. Silahkan, Nyonya. Ratna, sedikit saja. Jangan terlalu banyak bukanya. Asal saja. Peduli apa kamu? Saudara ketarik oleh keindahan tubuh. Kalau saudara ketarik, tentu saudara ketarik pula oleh cintaku. Suamiku tentu akan mengizinkannya pula. Boleh. Ratna, asal saja ciumnya. Asal menyentuh selewatan saja. Hai, kenapa kau hanya mencium tanganku saja? Suamiku kan sudah memberi izin untuk mencium bibiku. Ciumlah bibiku. Saudara benar-benar tidak suka cium aku. Kalau aku sudah telanjang bulan. Baiklah kalau begitu. Cukup, Nyonya. Cukup. Nyonya sudah membuat hatiku bahagia. Pakailah saja lagi pakaian Nyonya itu.
Tolong kau buka menutup mata Al-Azhar dan benar itu. Dan tolong kau pegangkan pistol ini. Jaga mereka. Jangan sampai mereka lari keluar. Karena di luar banyak angin. Nanti mereka malah masuk angin. Terima kasih, Rus. Nah, saudara-saudara sekalian, kami hendak pergi dari sini karena tugas kami menolong saudara-saudara sudah selesai. Tapi sebelum kami pergi, kami ingin memberikan sedikit kenang-kenangan untuk saudara-saudara. Dan kenang-kenangan itu ada di atas meja itu. Harap nanti Nyonya sendiri yang mengambilnya untuk diperlihatkan kepada saudara-saudara yang lain. Terima kasih. Ayo kita pergi, Rus. Saudara-saudara, dengan hati yang puas, saya telah berhasil membuka kedok yang
ceritain tokoh-tokohnya, Mbak pengen jadi apa, yang lain jadi apa, terus pengen tujuannya tuh buat apa sebenarnya? Jadi alur ceritanya garis besarnya tuh gini, ada sekelompok orang, dia itu mempunyai pangkat, ada yang pegawai negeri, ada yang seorang politikus, ada yang seorang importur. Nah, mereka tuh sangat sombong dengan dirinya lah. Kebetulan ada Hamid sama si Rusman. Hamid sama Rusman ini pingin sekali membuka suatu kepalsuan dari salah satu seorang politik kayak gitu kan. Nah, di situ pas kebetulan si Rusman bawa pisau kosong. Akhirnya Hamid kan cerdas orangnya. Dia itu gunain pistol itu untuk membuka kedok masing-masing dari 4 orang tadi. Nah, ternyata ketika dibuka yang paling sesuai dengan pakaiannya itu cuma Ratna karena Ratna itu dengan berani dia tuh yaudah aku buktiin aku mau buka bajuku, aku udah dilecehin sama suamiku sendiri bahkan. Nah gitu, makanya di akhir cerita itu kan 3 orang itu seorang pandir, tolol, dan seorang pengecut. Kecuali si perempuan ini dia adalah seorang wanita yang gagah berani kayak gitu. Pesan dari cerita ini adalah pakailah pakaianmu sesuai dengan jati dirimu, gak usah ditutup-tutupi. Kalau memang kamu itu kepribadian yang baik, dah tunjukkan pakaianmu yang baik kayak gitu, jadi dirimu sendiri kayak gitu. Oh, jadi mungkin tadi kan lakon Ratna tadi kan kayak sosok yang berani, jadi itu dimaksudkan adalah sosok yang baik gitu Mbak? Ya, sosok dia diceritanya kan udah kayak membuka bajunya, kita menceritakan sosok Ratna itu udah seorang yang baik, seorang yang berani gitu loh, ya karena aku memang kayak gini gitu loh, karena aku mau kayak gitu, udah tak lakuin kayak gitu, aku berani menerima semuanya kayak gitu. Terus Mbak setelah tadi tampil itu perasaannya lega banget, terus gak nyangka kalau aku bisa all out kayak gitu. Soalnya kemarin itu kan udah di besi sampai jam 12 malam, itu aku masih di besi pertama itu aku masih gak all out karena itu keadaannya sakit juga kan, sampai sekarang pun aku masih sakit. Terus ini tadi aku puas dengan apa yang aku berikan ke teman-temanku kayak gitu. Terus kayak ngerasa nggak sih lakon Ratna tuh kayak berkebalikan banget sama kepribadiannya, atau kayak ngerasa wah cocok nih gitu? Iya, aku nggak pernah ya namanya genit sama orang. Aku nggak pernah genit. Aku tuh kalau misalnya ada cowok ya gerombol gitu ya, aku masih diam. Aku masih mending aku kesana deh, pergi kemana gitu. Aku nggak mau di deket-deket, aku malu lah. Cuman aku yang satu poin yang bisa yang aku tangkep itu, aku sering godain cowok-cowok, tapi godainnya itu dalam artian ya wis sekedar adikku tak godain lah gitu. Nggak sih kayak gitu sih. Ya makasih ya Mbak, harapannya apa nih? Harapannya besok pas pengumuman kita dapat hasil yang terbaik atas kerja keras kita selama ini. Sukses buat kita semua. Hidup teknik. Yeay. Makasih ya Mbak. Ayo foto.